قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Di mana Jabir mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajiba lakum. Kata Rasulullah, janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian, Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian, Dikhawatirkan ketika kalian berdoa itu bertepatan dengan waktu yang ketika doa dipanjatkan padanya, maka Allah akan mengijabahinya. Dengan kata lain, kalau seandainya seseorang mendoakan keburukan untuk dirinya, untuk anak-anaknya, demikian pula keburukan pada hartanya, dikhawatirkan itu bertepatan dengan waktu istijab yang mustajab, Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya tersebut, Nah, ini kalau terjadi, maka yang akan merugi adalah dirinya sendiri. Oleh karenanya para jamaah azani Allah wa iyyakum, mengapa seseorang tidak mendoakan kebaikan untuk dirinya saja, kebaikan untuk anak-anaknya, kebaikan untuk hartanya, kebaikan untuk keluarganya, sebagai pengganti dari dia berdoa keburukan untuk anaknya, untuk dirinya, mendoakan kecelakaan bagi anaknya, mendoakan kecelakaan untuk dirinya, kebinasaan bagi mungkin hartanya dan seterusnya, Lebih mudah, apa sulit baginya? Tentu saja sangat mudah insya Allah ketika dia mendoakan kebaikan bagi semua itu, Oleh karena itu, para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita pernah mendengar bagaimana Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah, kita ketahui beliau adalah salah satu imam yang masyhur dari Imam Masjidil Haram, di masa kecilnya, ibu beliau ketika jengkel, kesel dengan Abdurrahman Sudais kecil pada saat itu, maka yang disampaikan adalah doa kebaikan, semoga Allah menjadikanmu sebagai imam Masjidil Haram, doa yang baik, semoga Allah menjadikanmu sebagai imam Masjidil Haram. Dan subhanallah, doa beliau terkabulkan, rahimahullah, semoga Allah merahmati ibu dari beliau. Sebagaimana ada seorang ulama yang masyhur di Arab Saudi, sudah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, namanya adalah Syekh Abdullah bin Baz, atau disebut dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Kalau kita tanya orang-orang Saudi di sini, apakah Anda tahu Syekh bin Baz? Insya Allah semua mereka mereka semuanya akan mengenalnya, mengetahuinya. Nah, Syekh bin Baz ini rahimahullah, beliau, sebagaimana kita ketahui atau sebagian kita ketahui, beliau buta, dan ternyata beliau buta tidak melihat itu bukan sejak kecil, bukan sejak lahir, namun ketika berumur sekitar 15 atau 16 tahun pandangannya mulai lemah, hingga akhirnya ketika berumur 20 tahun benar-benar tidak bisa melihat, Ibunya sedih pada saat itu, ibunya sedih, menangis, melihat anaknya seperti itu. Tentu saja kasihan orang tua, iba. Nah, melihat hal tersebut, tetangganya menasihati dan memberikan hiburan padanya. Nah, di antara nasihatnya bahwasanya sedih berlebihan atau demikian pula menangis itu tidak bisa mengembalikan kedua mata bin Baz kecil pada saat itu, tidak bisa mengembalikan mata yang sudah buta dengan menangis. Oleh karena itu, doakan dirinya semoga diberikan basirah, diberikan mata hati, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat bagi umat,
Jadi oleh karena itu kemudian ibunya mendoakan kebaikan terus, ya, mendoakan kebaikan. Semoga si bin Bas kecil ini yang pada saat itu berumur 20, ya, diberikan al-basirah, ya, mata hati, diberikan ilmu yang bermanfaat, ya, mungkin matanya tidak bisa melihat namun mata hatinya, ya, bisa melihat, ya, biidznillah, ya, dan subhanallah dia belajar dan terus belajar menuntut ilmu, ya. Dan pada saat itu ketika berumur 15 atau 16 tahun beliau ini rahimahullah sudah menghafal Al-Qur'an, ya. Kemudian subhanallah ketika berumur 27 tahun, ya, sudah bekerja atau menjadi qadhi pada saat itu, ya. Umur yang masih sangat muda, berumur 27 tahun, dan subhanallah umur beliau setelah itu penuh berkah, ya. Umur beliau, ya, kalau tidak menuntut ilmu maka menyampaikan ilmu, ya, terus berkaitan dengan masalah agama, terus berkaitan dengan masalah akhirat, ya. Dan ini diantaranya, ya, berkat ataupun karena sebab doa orang tuanya, khususnya ibunya yang mendoakan kebaikan bagi Syekh bin Bas rahimahullah. Para jamaah azanillahu wa iyyakum, pernah juga, ya, di Arab Saudi di sini ada seorang dai, ya. Dai ini namanya kalau tidak salah Abdullah bin Ni'mah, ya. Abdullah bin Ni'mah hafizahullah. Beliau masih hidup, ya, masih hidup, dan hanya saja beliau itu badannya dari leher sampai kaki tidak bisa bergerak, ya. Dari leher sampai kaki tidak bisa bergerak, dan secara fisik perawakannya itu kecil, ya, seperti anak, seperti bayi, ya, yang bisa bergerak dari leher ke atas, ya, kepala sampai kepala, ya, itu kepala sampai leher itu masih bisa bergerak. Ternyata, ya, dia seperti itu bukan dari kecil juga, namun ketika dia remaja, ya, kalau tidak salah ketika umur SMA, itu sebabnya, di mana Abdullah bin Ni'mah ini Allah yahfadzuh, ya, dia dahulu termasuk anak yang nakal, tidak nurut kepada orang tua, ya. Dan di antara kebiasaan yang tidak baiknya adalah merokok, ya. Dan orang tuanya tidak suka, ya, dengan hal tersebut. Dan ini menunjukkan perhatian orang tua kepada anaknya, ya. Hendaknya anaknya ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, ya, hendaknya dinasihati, ditegur, diingatkan, ya. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, rokok ini sudah menjadi ijma, ya, sudah menjadi kesepakatan, entah itu muslim atau kafir, bahwa rokok itu membahayakan bagi kesehatan seseorang, ya. Sangat membahayakan, ya, sangat membahayakan sekali, ya. Ini bisa menyebabkan kerugian dunia dan akhirat, ya, berkaitan dengan masalah rokok, mendolimi dirinya dan mendolimi orang lain, ya. Dikhawatirkan dia di akhirat nanti termasuk orang yang muflis, orang yang itu sengsara, orang yang merugi, datang pada Allah dengan membawa kebaikan, namun ternyata kebaikan tersebut diberikan pada orang lain, ya, karena dia menzalimi orang lain dengan apa? Dengan asap rokoknya. Dan kalau kita membahas masalah rokok, maka ini butuh pembahasan tersendiri. Nah, terlepas dari itu para jamaah, kemudian Abdullah bin Ni'mah waktu itu, ya, pernah merokok, ya. Kemudian ketahuan oleh orang tuanya, tapi ketika ditanya, ya, ketika ditanya kamu merokok, ya, dia mengatakan tidak, ya. Kemudian ketika ditanya lagi kamu merokok, ya, dia sampai bersumpah demi Allah bahwasanya dia tidak merokok, ya. Subhanallah, padahal dia merokok, kemudian tapi mengatakan tidak, apalagi membawa nama Allah, bersumpah dengan nama Allah. Dari situ akhirnya bapaknya marah besar, ya. Bapaknya marah besar, hingga akhirnya bapaknya mendoakan keburukan bagi dirinya, ya. Semoga Allah memutuskan urat lehermu, ya, katanya. Semoga Allah memutuskan urat lehermu, ya. Subhanallah. Para jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena sebab doa tersebut, ya, doa yang tentu saja tidak baik bagi anaknya, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Tapi dengan cara yang sedikit berbeda, ya. Allah tidak mewafatkannya, tidak mematikannya. Namun suatu ketika Abdullah bin Ni'mah ini, ya, dia sedang bermain bersama teman-temannya, ya, renang di kolam renang.
Dan subhanallah, ternyata ketika sedang di pinggir kolam renang, dia ketika sedang berjalan, ya, dia terpleset dan lehernya ya tepat terkena mungkin seperti pinggiran kolam renang, ya, jadi terkena lantai. Dan subhanallah, dari situ itu menjadi sebab bahwa saraf-sarafnya, ya, dari jari leher ke bawah itu semuanya tidak berfungsi, ya. Bahkan badannya malah semakin mengecil, ya, mengkerut, ya. Adapun yang bisa bergerak hanya yang atas, ya. Dan dari sini para jamaah azanillahu wa iyyakum, ya, ternyata sampai sekarang pun seperti itu, dia tidak bisa bergerak kemana-mana, ya, dengan didorong, mirip seperti anak bayi yang didorong dengan apa? Dengan dorongan, ya. Namun alhamdulillah, Abdullah bin Ni'mah, ya, taubat pada Allah dengan taubat nasuha, ya, dia kembali pada Allah. Ya, kemudian dia bahkan subhanallah sekarang menjadi dai, memberikan nasihat kepada para syabab, ya, para pemuda di Arab Saudi sini agar berbakti kepada kedua orang tua, ya, agar apa namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar perhatian dengan agamanya. Nah, ini para jamaah, ya, di antara contoh-contoh, ya, mendoakan kebaikan bagi anak, bagi keluarga, bagi diri ini lebih baik daripada mendoakan keburukan, ya. Kalau benar-benar diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang merugi adalah dirinya sendiri, ya. Demikian pula jangan sampai kita mendoakan harta kita, ya, keburukan pada harta kita, ya. Semoga mungkin seperti seorang mengatakan ya Allah, hancurkanlah hartaku, ya Allah, binasakanlah uangku dan sebagainya, ambillah hartaku dan seterusnya, ya. Doa-doa yang tidak baik, maka hendaknya ini dihindari. Doakan kebaikan untuk harta kita, ya Allah, jadikan harta kita atau harta saya menjadi penuh berkah. Ya Allah, semoga aku bisa memanfaatkan, ya, harta ini bisa bermanfaat untuk akhirat, atau kalimat-kalimat yang lainnya.